beberapa minggu yang lalu sih saya agak tersentak Ustadz tentang keberadaan Muslim di Indonesia nih Ustadz. Jadi menurut Kompas.com, penduduk di Indonesia itu kurang lebih ada 282 juta jiwa, 477.584 di tanggal 7 Agustus 2024. Dan menurut Kementerian Agama.go.id, 87,2%-nya Islam. Lalu survei jatimtimes.com, 38,9% yang sering sholat 5 waktu. Dan yang sering jamaah itu 7,7%. Jadi dari 208, hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia yang muslim, peringkat keempat dari penduduk dunia dan kita terbesar di dunia, ternyata 7,7% doang yang sholat jamaah. Ya. Kalau Kita kita doa. bangunin dikencengin, salah. Lewat. Ya kalau Iya. misalnya bangunnya kenceng, salah lagi ntar musuhin kita. Dibangunin Iya. pelan, salah juga. Berbagai cara tuh saya Ustaz. Oh pakai ini mungkin nggak bisa, pakai ini nggak bisa, pakai ini nggak bisa, pakai ini. Ya benar Ustaz, kekuatan doa ya Ustaz ya. Rabbana hablum minas solihin wa birrul Ya. walidain, kayak gitu-gitu ya. Rabbi habli minas solihin, Iya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana alim mukim sholati min duriyati gitu. min Bahkan saya baca, dzurriyyati. nih doa saya terkabul nggak ya sebenarnya? Susah banget nih anak saya dibangunin sholatnya gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh, jangan pikir gitu tuh, Pak. Oh, oke. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan seperti biasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya kunabila azakumullah yakum, masih di channel Malino Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official, masih membahas tafsir Al-Quran Al-Karim surat ke-80, insya Allah sekarang masuk ke ayat ke-19. Dan Alhamdulillah masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah, dan beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau sudah diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manfaat selaku penuntut ilmu, dan berkhusus anak al-fakir, dan tanpa panjang kata dan waktu dan tempat, kepada gurunda tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna nabi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian kitab suci Al-Qur'annya surat Al-Abasa ya. Ayat ke-19 sekarang kalau salah ya. Silakan dibaca sampai ayat ke-23, 24 ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Min nutfah khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu wa akbara ثم إذا شاء انشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min nutfah, dari nutfah, setetes air, yang dimaksud adalah air mani ya. Khalaqahu, telah menciptakannya, faqaddarahu, lalu menentukan qadar, menentukan tahapan-tahapannya ya. Summa, lalu ya, summa sabila yassarahu, lalu jalan apa nih? Nanti kita bahas tafsir ya. Jalan yassarahu, Allah memudahkan jalannya. Summa, lalu amatahu fa akbarahu, lalu mematikannya dan lalu menguburkannya. Ini kita kalimat pakai semua terus ya. Ada maksud ini berarti ya. Tsumma idza syaa ansarahu, lalu apabila mau, jika berkehendak, jika mau, ansarahu ya, Allah membangkitkannya. Ta'asa ya, lil ba'sa. Kala, sekali-kali tidak, lama yakdi ma'amarohu, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu belum yakdi itu membayar atau menunaikan atau menjalankan, mengerjakan ma'amarohu, apa saja yang telah diperintahkannya. Fal yang duril insanu ila to'ami, maka hendaklah memperhatikan, maka perhatikanlah wahai para insan, para manusia, ila to'ami, perhatikan tuh, ila tujuannya ke arah ya, to'ami, makan sekedar melihat begini ya, jadi memperhatikan untuk berpikir. Itu nazar, kalau melihat dong ya ro'a atau melihat ya. Baik, lalu kaitannya apa dengan ayat sebelumnya?
masih berbicara sebelum Allah berbicara tentang Quran, ya kemuliaan Quran dan lain sebagainya. Lalu kali ini di ayat sebelumnya Allah menciptakan tentang bagaimana proses ya kejadian manusia dengan kalimat al-istifham. Dari apa ya manusia itu diciptakannya? Dari apa manusia diciptakan? Dari apa? Ya di ayat sebelumnya sebagai al-istifham takrir. Lalu Allah jawab sendiri, nutfatin mid nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Maksudnya Allah menjawab langsung pertanyaannya sendiri bahwa manusia itu diciptakannya, Allah telah menciptakannya dari nutfah, dari setetes air yang setetes air yang dimaksudlah air mani. Kenapa Allah jawab sendiri? Ini sebagai takrir bahwa aku yang menciptakan. Ya, kamu begini bahasa gitu kan. Kalau bicara ke anak ya, siapa yang besarin kamu? Siapa yang ngurus kamu? Aku yang ngurus kamu dari masa kecil dengan diri segala macam. Itu bahasa takrir bahwa memang Allah yang menjadikan kita, supaya manusia sadar tentang keberadaan. Dulu kamu tuh nggak ada. Dulu kamu hanya setetes air yang hina. Bisa nggak Allah menciptakan manusia dari tembaga gitu, yang keren dikit dari emas ya, dari batu, dari pohon? Kenapa sih Allah menciptakan dari air? Ini bukan suatu hal yang harus kita ini harus kita renungkan. Kenapa sih? Kan Allah bisa dengan yang manusia dari emas gitu kan, keren gitu kan. Kenapa Allah pilih dari air? Oh ternyata untuk kita renungkan lagi. Air itu Pak, kalau kita dirikan bisa nggak? Kita bentuk bisa nggak? Bisa. Ini handphone nih Pak, saya berdiri bisa nggak? Bisa. Saya kalau air nggak bisa Pak, dia harus punya wadah. Iya. Nggak bisa air itu ya turun lagi Pak. Nggak bisa dibentuk. Bisa dibentuk kalau kita bekukan. Airnya sendiri gak bisa diapa-apain. Ya, begitu sederhana. Artinya Allah menciptakan manusia itu ya sederhana sekali. Dari air yang sulit dibentuk, tapi kalau sudah jadi itu jadi manusia, jadi apa tuh? Bisa bikin apa saja. Ya, tapi sombong, lupa diri. Ya kamu yang sekarang hebat nih, profesor, dokter, ahli gitu kan, yang bisa buat apa? Kamu dulunya tuh air, gak bisa diapa-apain. Ya kan? Ya, bahkan airnya bukan sumber air itu kan, air yang ya air mani Pak, yang kalau kita kena tubuh kita mau langsung kita mau cuci kan? Ya, jadi air yang lemah yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibentuk. Ya tapi sekarang kalau dijadi bisa kuat. Karena apa? Karena Allah yang menguatkan kita. Ya, maka tujuannya harus sadar kita nih, siapa yang menciptakan, renungkan. Kita nggak ada apa-apain. Maka bisa saja Allah pada saat dari air tersebut nggak ada apa-apain Pak, nggak dilanjutkan prosesnya. Allah terlanjutkan di proses berikutnya. Summa ya, lalu as-sabil ya, apa namanya betul ya, bin fatih khalaqa qaddaru itu apa namanya, kadarnya ditentukan. Maksudnya Pak, tahapan-tahapannya. Dari air apalagi nih, kan segumpal darah gitu kan, segumpal daging kalau dibungkus ya kan, dikasih, lalu ditiupkan ruh, dikasih tulang ya, lalu artinya Allah menentukan tahapan-tahapannya. Sekian hari ya, jadi ini sekian hari ya. Ya, padahal Allah bisa saja kan menciptakan langsung sekaligus, bisa tanpa tahapan-tahapan itu kan. Ya, untuk menandakan tadi, untuk menandakan bahwa
Allah tuh maha mampu, tapi kitanya maha lemah. Kita tuh dibentuknya tuh ya dari proses tadi tuh. Nah sekarang nggak mau berproses, ya Allah yang menentukan gimana. Coba misalnya pada saat tahapan tertentu Allah hentikan tahapan itu, kita nggak jadi apa-apa tuh. Ya, kapan jadi ini, kapan jadi ini, kapan jadi ini. Allah yang menentukan kadar-kadarnya. Bahkan Allah menentukan sampai kita mati lagi. Allah tentukan semuanya kadar-kadarnya, tahapan-tahapannya. Bukan sekedar apa pada saat penciptaannya. Lalu sabila yassara. Lalu jalan asabil itu jalan. Jalan apa? Jalan keluar, Pak. Jalan keluar yassara, Allah mudahkan jalan keluarnya. Mau bayi ya, pada saat melahirkan seorang ibu melahirkan anaknya, mau bayinya berapa kilo bisa keluar ya, Pak? Bisa keluar. Dikasih insting tiba-tiba keluar aja tuh jalannya. Dia cari jalan, bukan dia cari jalan, Allah menunjukkan jalan arah, memberikan ilham, memberikan jalan keluarnya, keluar aja bayinya. Ya jauh-jauh kita masih kecil, Pak, bayi gajah gimana coba? Dia gimana keluarnya itu ya? Nggak pakai bidan, Pak, nggak pakai dokter kandungan, dia bisa keluar. Kata Allah yang mengilhamkan, mudah bagi Allah untuk menanyakan tuh, kamu tuh begitu dulu tuh, kita tuh begitu dulu tuh. Kalau Allah tidak ilhamkan untuk keluar, Pak, kalau ketemu jalan kesasar di sini, Pak, di alam rahim. Kasihan ibu kita tuh, kalau nggak dikasih ilham untuk keluar, dia nggak tahu, nggak bisa keluar tuh. Iya, itu kita gitu dulu begitu. Semua manusia begitu, yang profesor dan dokternya dulu begitu awalnya. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Allah memudahkan jalan keluarnya. Udah keluar juga sama, Allah bimbing sama pelan-pelan, dari mulai merangkaknya, mulai berdirinya, mulai berjalan. Dikira orang tua yang ngajarin jalan, tidak. Allah yang ngasih ilham, Allah yang ngajarin kapan anak itu bisa berdiri, bisa berjalan. Ya, Allah yang bimbing. Begitu lemah kita, Bapak sekalian. Ya, apa namanya? Kandungan ini adalah pada ayat-ayat ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita gitu kan. Maksudnya secara nggak langsung kan teguran buat Rasulullah kan, bahwa orang yang buta itu sama seperti kita dulunya, sama-sama lemah. Yang buta ya, yang normal juga sama, Pak, yang kecilnya sama prosesnya, Allah yang bentuk. Pada saat Allah bikin buta satu normal, itu kan maunya Allah. Jangan sombong kepada orang-orang yang yang murid kita ada kekurangan. Kenapa? Kita nggak bisa buat apa-apa. Itu ciptaan Allah itu. Jangan ada orang yang datang minta nasihat, minta penjelasan, kita abai. Kenapa? Karena orangnya di bawah kita. Jangan sombong. Bahwa kita dulu gak ada apa-apanya. Ya. Lalu kalimatnya dilanjutkan dengan apa? Summa amatahu fa akbaru. Lalu mematikannya, lalu menguburkannya. Kok cepat sekali, Pak? Itulah tujuan penggunaan kata-kata summa. Saya datang, lalu kemudian antum datang. Itu kalimat semua pakai, Pak. Semua itu adalah satu kejadian yang berlangsungnya tidak terlalu lama jedanya. Ya, tidak terlalu. Artinya apa? Ini baru diciptakan lalu matikan. Oh, ternyata dari fase hidup sampai fase kematian itu ternyata nggak lama, Pak, sebenarnya. Sebentar saja. Sebentar saja. Maka karena waktu yang sebentar itu, jangan buang-buang waktu.
Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Yuk perbanyak amal. Kenapa? Masa kita sebentar, nggak lama. Karena baru diciptakan lalu dimatikan. Tidak lama, tidak 60 tahun tuh kalau di padang bagi apa? Waktu akhirat kan sedikit sekali, Pak. Kan satu hari memang 1000 tahun kan. Ya. Kalau 60 tahun ya seperberapanya itu? Setengah jam, 1,5 jam. Iya kan? Artinya sedikit sekali. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang masa. Yuk berbuat. Kamu diciptakan oleh Allah itu tidak dengan tanpa tujuan. Ada tujuan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Itu tujuannya. Maka pada saat kita sebelum diperintahkan untuk ibadah, kita dikasih waktu kan sampai usia balik gak ibadah kan. Masih dikasih waktu tuh. Nah pada usia balik sampai kita mati, jangan sia-siakan waktu. Untuk apa? Untuk beribadah. Kalau belum paham tanya. Kalau sudah paham amalkan. Kalau sudah amalkan ajarkan. Begitu terus, jangan buang-buang waktu. Kenapa waktu tuh tahu-tahu Pak, tanpa terasa. Dulu masih anak-anak, tahu-tahu udah punya anak, udah kerasa. Ya tahu-tahu Pak. Ya, dulu masih kecil tahu-tahu, sekarang udah punya anak kecil. Ya kan? Tahu-tahu, gak sadar tahu-tahu. Padahal baru kemarin sebulan tuh di Indonesia ya kan? Iya. Tahu-tahu di Arab lagi tuh, di WA lagi. Pertanyaannya sebulan berlalu, apa yang antum dapatkan gitu kan? Apa yang kita lakukan itu? Sudahkah kita meng-cross check? Sudah kita bertadabbur ke dalam diri kita sendiri? Sudah kita renungi apa yang sudah kita kerjakan? Jangan sampai waktu berlalu begitu saja tanpa ada kemajuan dalam amal dan iman. Yang kata Imam Syafi'i kan, ini apabila Allah turunkan satu surat saja yaitu Al-Asr wal Asri, maka sudah cukup sebenarnya. Kalau kita pahami ini, amalkan wal Asri ini, maka tidak ada orang-orang yang merugi, sudah cukup sebenarnya. Waktu begitulah berjalan begitu cepat ya, tapi kita cross check amalan apa yang sudah kita kerjakan. Kan gitu. Tahu-tahu udah dua lagi, tahu-tahu terus bergulir begitu cepatnya ya. Lalu Allah mematikannya lalu menguburkannya. Ini juga menguburkan itu bukan sekedar menguburkan, itu memuliakan Pak. Anda pernah lihat ada mayat yang nggak dikuburin? Nggak dikubur, ada, dibakar. Dibakar ya, bukan muslim ya. Ya dia ada insting kan untuk kalau nggak dikuburin Pak, gimana tuh mayat bergelimpangan di mana-mana. Iya. Bau. Iya kan? Allah melihatkan kan? Kebayang ya kalau ada orang mati dibiarkan saja. Entah apapun agamanya kan pasti ada rencana untuk ke sana kan? Iya. Mau ada yang menguburkan, ada yang membakar, ada yang mengarungkan ke laut gitu kan? Intinya untuk menghilangkan jejak mayitnya kan, jenazahnya. Itu butuh kemuliaan Pak, memuliakan orang-orang tersebut. Kalau Allah tidak ngasih insting buat manusia untuk menguburkan orang yang telah mati. Kan kisahnya pada saat anak-anak Adam kan, waktu membunuh saudaranya kan. Ini gimana nih? Oh dia burung gagak mau masukin ini dia, bikin kuburan, dikubur, ditanam. Oh jadi ternyata orang yang mati harus dikubur, yang mati harus dikubur. Itu bentuk Allah memuliakan manusia. Malah manusianya, mohon maaf ya, kadang-kadang gak layak dimuliakan. Ya, jadi prosesnya begitu cepat, mematikannya lalu menguburkan, summa lalu, cepat sekali. Summa idza sa'a ansarahu. Lalu jika Allah mau,
Allah akan membangkitkannya, ya, akan menghidupkan kembali, membangkitkannya kalau Allah mau. Kalau Allah mau, Pak. Kalau nggak mau gimana ya? Gini maksudnya, pernah kita membangunkan anak kita yang sedang tidur untuk sholat, untuk sekolah, perlu berapa waktu, Pak? Berapa menit? Kadang saya 10 menit. Satu orang itu, orangnya masih hidup kan? Iya. Iya kan? Orang masih hidup. Bisa nggak tuh membangun mayat yang sudah mati? Wah, ya nggak bisa. Ya orang yang masih hidup aja tuh perlu waktu begitu lama. Iya. Ini Allah menghidupkan dari zamannya Nabi Adam, Pak, jadi makhluk pertama. Sampai akhir zaman tuh berapa manusia itu Allah bangkit kembali hari dia Pak, di alam barzah. Bangkitkan hanya dalam satu tiupan saja. Serentak. Dahsyat kan Allah tuh. Luar biasa. Kita bangun satu orang susah minta ampun. Ya, emang kita lemah, Pak. Iya, betul. Apa yang kita bisa banggakan? Ya, apa yang bisa kita banggakan? Lalu kalau sekali-kali tidak, jangan begitu. Jangan sombong, Pak. Wahai jamaah, jangan sombong. Bahwa kita itu diciptakan begitu prosesnya dari air yang begitu ya lemah, sampai kita sekuat sehebat ini, itu pun masih lemah. Sehebat-hebat kita, sepintar-pintar kita, nggak bisa tuh hidup sendiri, masih butuh yang lain. Kalau sekali-kali jangan begitu, jangan sombong, ya jangan sombong, jangan takabur. Kenapa? Sombong itu kan apa namanya, batul haq wa tunas, ya, menolak kebenaran, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Kala lama yaqdi ma amarahu, ya, belum membayar apa yang telah diperintahkannya. Membayar maksudnya menunaikan. Maksudnya apa? Perintah-perintah Allah banyak sekali, Pak, yang belum kita kerjakan. Wahai manusia, masih banyak. Yuk kita rilis ya. Perintah di satu hari aja, apa yang belum kita kerjakan? Waktu kita nggak cukup sebenarnya. Karena zikir pagi aja belum selesai. Aduh. Waktu terus berjalan, padahal. Makanya, hari kita perintah Allah belum banyak yang kita kerjakan. Terus kita mau berbuat apa? Mau bagaimana? Makanya tadi jangan buang-buang waktu, ya jangan abai, ya untuk berdakwah, sampaikan berdakwah kepada orang, ajak orang lain. Agar apa? Amalan-amalan gitu yang belum terrealisasi bisa tertutup dengan apa? Dengan dakwah, Pak. Kebayang nggak kalau ya contoh antum beramal soleh, saya kebagian pahalanya nggak? Bagian. Oh iya. Makanya itu maksudnya jangan buang-buang waktu dakwah. Agar apa? Dengan begitu kita bisa menutupi, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan kita, Pak. Jangan buang waktu, ya jangan abai untuk berdakwah. Karena kita masih banyak PR kita masih banyak. Ya, tugas kita di antum sama keluarga, tugas kan kewajiban kepada anak istri kan. Bagaimana menutupi ini? Bagaimana menggantikan dakwah dah? Mudah-mudahan dengan dakwah tersebut bisa menutupi kekurangan antum dalam mendidik anak istri gitu kan. Betul. Karena kewajiban. Karena kewajiban. Ya, coba dibuka dasar 17 ayat 70, Al-Isra ya, ayat 70. Oh. 17 ayat 70. Udah. 17 ayat 70. Aduh. Koneksinya hilang. Sudah? Koneksinya saya hilang, Ustaz. Ya sudah, nggak apa. Kita lanjut saja ya. Jadi jangan buang waktu, yuk segera berdakwah. Kalau udah masalah capek, semua capek, Pak.
Nabi Muhammad SAW dakwahnya luar biasa, nggak akan lelah, nggak akan lelah. Nanti kalau mau istirahat, nanti di kuburan kita istirahat panjang. Ya, boleh kita istirahat sejenak, jangan kelamaan. Ya, jangan kelamaan istirahat, bangkit lagi, bangun lagi, dakwah lagi. Ya. Lalu yang setelah Allah memberikan perenungan ya kepada manusia agar merenungi asal usulnya, kewajiban-kewajiban yang belum dikerjakannya gitu kan, perintahnya. Allah memerintahkan fal yang duril insanu ila to'am, agar manusia memperhatikan kepada apa, kepada makanannya, apa yang dari mana itu makanan itu ada. Merenung lagi dalam mengerjakan proyek dakwah kan butuh tenaga, butuh kesehatan, butuh asupan. Allah siapkan makanannya, Pak. Sudahkah kita memperhatikan makanan-makanan yang kita makan? Ayatnya sederhana, maka hendaklah perhatikanlah wahai para manusia, apa yang kau makan. Yang satu, kandungan ayat ini yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk merenungi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu besarnya, kalau kamu hitung nggak akan bisa kehitung. Ya, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Renungkan, maukah kita bersyukur atau sudahkah kita bersyukur? Satu, kandungan ayat 24 saja nih, Pak. Yang kedua, kandungannya adalah kesadaran ya bahwa manusia itu butuh Allah, bahwa manusia itu sangat bergantung kepada Allah. Harus sadar, siapa yang ngirimin makanan? Yang kau makan dari mana? Sama, dari air juga. Tumbuhan ya dikasih makan oleh apa? Oleh air kan, hujan kan. Tumbuh dia. Ya, tumbuh aja kita makan. Ya, makan kita juga sama. Kita diciptakan dari air juga. Sama sebenarnya. Ya, sama-sama dari air semuanya. Allah begitu luar biasanya, manusia butuh kepada Allah. Manusia butuh kepada Allah. Sangat bergantung. Maka jangan sombong. Ini udah keluar. Ketiga, suratnya udah keluar. Ya? Suratnya udah keluar. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Coba dibaca ayatnya, Pak. Apa terjemahnya, Pak? Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan kami limpahkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Allah kumpulkan, Pak, yang mati di darat, mati di laut, di udara, yang hancur berantakan. Allah kumpulkan jadi satu. Untuk apa dikumpulkan, Pak? Untuk ditanya, untuk diminta pertanggungjawaban. Kalau binatang ya biarin aja, nggak diminta tanggung jawab. Iya, manusia dikumpulin. Kamu jangan lari, jangan mentang-mentang kamu sudah mati nggak dibangkitkan. Jangan sampai saya kan matinya hancur berantakan, hanya berpuing-puing. Mudah bagi Allah, nggak akan lepas. Allah kumpulkan lagi. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, tenang-tenang saja, jangan khawatir, karena amal kita akan menyelamatkan. Insya Allah ya akan menyelamatkannya. Maka tadi jangan buang-buang waktu untuk beramal. Ya. Terus ayat ke-24 tadi, kandungan yang ketiga, yang pertama kan tadi kan bahwa yang pertama adalah kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan-makanan yang kita makan dari mana. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur? Kandungan yang kedua, ayat ke-24 adalah bahwa manusia sangat tergantung kepada Allah. Begitu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, poin yang ketiga adalah
Allah secara tidak langsung mengajak kita untuk memperhatikan proses keberlanjutan alam raya ini. Jaga, Pak, bukan untuk kita doang, buat anak cucu kita. Jangan kita habisi, jangan kita babat hutannya, jangan kita gunduli. Yuk, keberlangsungan jaga seperti Allah menjaga kita. Ya, walaupun besok kiamat kan, kalau bisa menanam satu butir pohon, tanam untuk keberlangsungan anak cucu kita. Jangan kita egois. Udah, biar kita buat sendiri saja. Tidak memperhatikan keberlangsungan. Ya. Lalu fal yangdul al-insan ila tu'ami. Maka perhatikanlah apa saja yang telah kamu makan. Renungkan itu dari mana, dari nikmat dari siapa, supaya kita tahu jadi orang-orang yang bersyukur. Kalau kita dijaga sama Allah, maka sudah layak kita menjaga yang lain dong. Betul. Untuk keberlangsungan. Tidak akan disayang orang yang tidak menyayangi. Ya, la yurham wa la yarham. Tidak akan disayangi kalau yang tidak menyayangi. Ternyata ayat yang begitu pendek tapi maknanya dalam ini. Ya, kalau kita lebih panjang lagi nggak apa, waktu nggak cukup, Pak. Ya, waktu nggak cukup. Renungan saja, daripada kita diciptakan ada masanya kita berakhir. Kenapa? Karena proses kejadian dari penciptaan sampai ke kematian, sampai dikuburkan, sampai dibangkitkan, lalu itu sebentar sekali. Jangan buang waktu, jangan buang masa. Yuk berdakwah, beribadah. Agar apa? Agar tidak menjadi orang-orang yang menyesal nanti kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu saya agak tersentak, Ustadz, tentang keberadaan Muslim di Indonesia nih, Ustadz. Jadi menurut kombas.com, penduduk di Indonesia itu kurang lebih ada 282 juta jiwa, 477.584 di tanggal 7 Agustus 2024. Dan menurut Kementerian Agama.go.id, 87,2%-nya Islam. Lalu survei jatimtimes.com, 38,9% yang sering sholat 5 waktu. Dan yang sering jamaah itu 7,7%. Jadi dari hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia yang muslim, peringkat ke-4 dari penduduk dunia dan kita terbesar di dunia, ternyata 7,7% doang yang sholat jamaah. Ya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya itu juga jadi pertanyaan hidup kita, karena orang pintar itu harus banyak nanya pada diri sendiri, ya Ustaz, ya. Apa nih kontribusinya kita buat, salah satunya buat agama nih, apalagi kita masuk surga kan cita-citanya tinggi banget nih, maunya surga Firdaus, tetangganya sama Rasul. Tapi doing nothing, nggak melakukan apa-apa, ini kan lucu gitu. Padahal kita punya watawasau bil haq, watawasau bis sabri, yang nggak hanya menasihati diri sendiri, keluarga, tapi juga kan itu tadi tuh keberlangsungan tuh, Ustaz. Apalagi umur saya 50 tahun nih sekarang. Setiap saya tutup kajian, saya selalu ingetin diri sendiri tuh. Hadis viral, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Berarti kurang lebih saya tinggal 10-20 tahun lagi nih. Padahal kita harus bagi 3 nih, bagi buat diri sendiri waktunya, bagi buat Allah, bagi buat yang lain-lain gitu. Nah, mudah-mudahan ini salah satunya saya nih termasuk yang amal jariah saya nih, Ustaz nih. Untuk dakwah mungkin secara komunikasi agak susah ya. Di saya ya, mungkin saya nggak punya ilmu komunikasi yang bagus, lagi pula saya juga bukan
bukan apa ya, apa namanya, nggak punya kayak ustadz nih hafal Al-Quran, hadis segala macam gitu. Kalau saya ditanyain ya paling saya ceramah, jangan ditanya ya saya, karena nggak bisa keluarin keputusan, takut salah gitu ya kan. Itu yang satu. Yang kedua, makanan tuh, makanannya yang harus dimakan halal thayyibah mubarakah enggak, terus nyarinya bagaimana gitu ya kan. Terus anak istri saya kasih makanannya yang benar apa enggak gitu. Dan waktu benar Ustaz itu banget ya, kan cepet banget gitu ya. Saya tiba-tiba yang benar kata Ustaz tuh, perasaan kemarin jadi anak-anak, sekarang udah punya anak-anak. Dan harus mikirin lagi, udah kemarin kita capek belajar supaya dapat duit, sekarang dapat duit buat anak gitu. Ini kadang waktu buat ya ngapalin Al-Quran, ngejalin amalan itu ya sebisa mungkin saya berusaha gitu. Dan salah satu yang saya sih timpa ke diri saya Ustaz ya, tanda syukur gitu ya kan. Walaupun capek minimal, benar-benar enggak ya, minimal sholat fardunya rapih gitu ya kan. Terus kalau bisa ditambah tuh nafilah tuh, apa duha kayak apa tahajud kayak gitu, witir kayak gitu kan. Tapi kan di sisi lain juga saya harus ngurus anak nih. Jangan kita sholat anaknya nggak sholat gitu ya kan. Bahkan untuk masukin siapa, Ustadz Mutarob, salah satu ustadz yang saya dengar juga ceramahnya ustadz gitu. Kalau kita nggak sanggup, kadang gini Ustadz, ada guru yang bisa ngajarin orang kayak saya, tapi nggak bisa ngajarin anak sendiri gitu. Makanya butuh orang lain untuk ngajarin gitu. Nah, salah satunya ya ini apa, jariah ini gitu. Terus saya cari sekolahan yang bagus gitu Ustadz. Dan memang mepet banget ya waktu Ustadz ya, mepet banget. Sebentar lagi udah asal kita ya. Zikir pagi ini sudah bikin, kayaknya belum selesai deh zikir pagi saya. Sekarang udah masuk sore ya Allah. Gimana tuh Ustaz? Yang pertama tentang umat muslim yang 7,7% tadi ya. 7, sekian persen yang berjamaah. Itu survei dari mana? Survei saya nggak sampai segitu, Pak. Katakan benar 7,7%, dibagi lagi dari 7,7%. Siapa yang bisa baca Quran dengan baik dan benar? Iya. Berapa persen itu Pak dari 7,7%? Al-Fatihahnya udah rapi apa belum? Dari 7,7% kira-kira berapa persen? Dari 7,7% yang bisa baca Quran. Jadi bisa baca Quran, saya teruskan lagi apa namanya surveinya. Siapa yang paham apa yang dia baca? Lebih kecil lagi dong. Jadi yang salah berjamaah, yakin nggak semua ini paham Quran. Ya, sedikit sekali. Dari yang paham Quran, berapa persen yang mengamalkan? Ya, berapa persen lagi yang mengajarkan kepada yang lain? Kadang-kadang udah kita amalkan, wah saya udah bersama berjamaah, sudah selesai. Jangan peduli dengan yang lain. Iya, maka di samping dituntut secara pribadi, kita dituntut secara sosial. Peduli sama yang lain. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, peduli gitu. Memang tujuan utama itu diqanfusakum wa alaikum nar, jaga dirimu dulu dan keluargamu dari neraka, itu prioritas. Ya, itu skala prioritas. Yang lain, dakwah yang lain itu proporsional, ketemu dakwah. Ya, tapi dakwah dengan cara yang bijak, yang santun, yang ihsan. Kalau ketemu orang-orang yang berbuat salah, katakan, yang berbuat yang amalan keliru, katakan, ya jangan langsung kita vonis. Jangan kenceng ya. Jangan langsung kita. Kenapa, Pak? Jangan bandingkan dia dengan kita sekarang. Bandingkan dia dengan kita dulu gimana? Kita sama seperti mereka dulu. Andai kata kita dulu digituin, gimana sikapnya?
Jadi kalau saya Pak, kepada orang lain itu pemakluman, Ya. kepada diri sendiri pemaksaan. Yang kita paksa diri kita sendiri. Orangnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Agama. Hatta anak kita sendiri. Coba diulang Ustaz, yang ada Orang- Ustaz. Orang lain kan orang selain diri kita. Ya, ya, ya. Ya. Kepada anak, ya kepada istri, tugas kita kan menyampaikan Pak ya. Iya sih. Ya, bukan memaksa kan? Iya, iya. Kenapa? Mereka semua mukallaf. Orang-orang yang terkena hukum. Terkena hukum, ya. Artinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Surat An-Najm ayat 34. Kan setiap manusia tidak akan seseorang tidak akan ditimpakan dosa orang lain. Seorang yang menanggung dosanya sendiri, apa yang dia kerjakan dia yang tanggung. Ya. Menjadi dosa kita kalau kita nggak sampaikan kepada anak istri kewajiban gitu. Sholat, ingatkan anak istri kita sholat. Terus dakwah, sampaikan terus. Ya. Ya pakai metode gitu kan supaya orang tuh tertarik. Ya. Terus guru saya pernah berpesan kepada saya. Waktu tuh 24 jam tuh kurang untuk kita dibandingkan dengan tadi tuh perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan itu nggak cukup waktu kita 24 jam. Ya, maka fokus dulu nih kepada amalan-amalan wajib dulu sama yang haram. Dua nih fokus nih Pak, kan hukum ada 5 kan Ya. ada 9 ya, 9. Fokusnya 2 itu. Fokus 2. Wajib yang wajib sama yang haram. Fokus Oke. 2. Ini pun masih butuh waktu yang begitu banyak. Masih gak cukup waktu kita Pak untuk yang 2 hal ini saja. Iya, betul Ustaz. Kenapa? Kalau yang wajib kita tinggalkan kita berdosa, yang haram kita kerjakan kita berdosa. Iya. Kalau yang makruh nggak dosa Pak, sunnah nggak tinggal nggak dosa Pak. Iya, iya. Jangan Ya. kumpulin dosa aja pokoknya Fokus Ustaz. wajib sama haram. Ada pun yang sunnah, ya kalau ada waktu kita kerjakan sebisa sekuat mungkin. Kalau nggak bisa mau diapain? Oh. Terkadang kita lupa nih yang sunnah kita kejar, tuh kan Iya, wajibnya wajib. kita bablas. Ya, ini yang Allah atur secara tegas Pak. Saking tegasnya tidak akan ada multitafsir Pak. Iya, iya, iya. Sholat waktu wajib, semua pasti bilang wajib Pak, nggak ada yang berbeda di situ. Puasa Ramadan hukumnya apa? Ramadan puasa wajib, nggak ada perbedaan. Ada yang beda. Iya. Babi hukumnya apa? Haram, nggak ada perbedaan. Agar apa? Agar saling sadar, mudah dipahami, langsung bisa diamalkan. Kebayang kalau bisa isi perintah ini yang wajib sama yang haram ini, ya multitafsir Pak. Kata antum begini, kata saya begini. Jadi kan aneh ya, orang dihukum karena salah menafsiri gitu kan. Karena multitafsir. Iya, iya. Iya sih. Tapi kalau jelas pada saat orang itu melakukan pelanggaran, dia pun menyadari dia salah. Karena jelas. Contoh, orang nggak sholat, dosa nggak? Dosa. Yang 5 waktu, dosa. Dia nggak sadar ya kalau dia berdosa. Dia menyadari nggak? Harusnya sadar dia. Kalau dia muslim. Nggak sadar. Orang yang ya ini bagi orang Islam ya, orang kafir aja yang nggak sadar itu kan. Jadi fokus 2 hal ini, perintah yang wajib sama larangan yang haram. Yang ketiganya ya kita usahakan sekuat tenaga kalau bisa, kalau nggak mau diapain, jaga nih Pak, jaga yang wajib sama yang haram, jaga wajib sama yang haram gitu. Jadi ini supaya kita lebih fokus ya. Yang sunnah, karena begini Pak, kalau yang 2 ini contoh sholat subuh sama sholat qabliyah subuh, Iya. ya kan pekerjaannya sama ya,
Iya sama, 2 rakaat juga. Jangan beda waktunya aja dulu Ini kanan. ruku itidal tuh sama kan, Betul, betul. yang beda cuma niat kan. Iya, Iya, yang satu wajib, yang satu sunnah. sunnah. Iya, ada yang berpendapat amalan-amalan sunnah bisa Mengalahkan. apa? Mengalahkan. Bukan. Bisa membantu amalan-amalan yang wajib. Bisa menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Oke. Ya, pernyataan seperti ini benar atau salah? Karena sering diomongin jadi merasa benar, Ustaz. Ya, yang antum tahu gimana? Ya, yang anak tahu benar gitu. Jadi kalau yang Benar. wajibnya kurang bisa dibantu sama yang sunnah gitu. Iya. Kalau amalannya benar. Iya. Contoh begini, sholat subuh sama sholat qabliyah subuh. Iya. Iya. Kalau sholat subuhnya salah, tanda kutip Pak, Iya. tidak ikuti aturan, Iya. nggak ikuti sunnah, nggak ikuti petunjuk, Hmm. ya kemungkinan sholat sunnah qabliyah subuh salah nggak? Iya salah. Iya kan? Maka kalau yang wajib yang salah, otomatis yang sunnah juga salah. Iya. Bukannya membantu, malah nambahin dosa itu Pak. Waduh. Karena pekerjaannya kan sama. Iya. Sholat subuh begitu prakteknya 2 rakaat. Sholat qabliyah subuh juga sama-sama 2 rakaat. Kalau ini yang nggak bener, pasti ini nggak bener juga Pak. Iya. Iya sih. Dalam rukunnya, ya nggak tumanina, pasti ini nggak tumanina juga ininya nih, Iya. ya kan? Tapi kalau pemahaman sudah benar, baru benar nih yang sunnah bisa menambahkan tuh Iya. amalan wajib. Yang penting pemahamannya benar dulu tuh, baru pengamalannya benar. Yang sholat subuhnya tumanina, rukunnya dijaga, rukun-rukun sholatnya gitu kan, semua diamalkan. Begitu pun pasti sunnah ikut kan? Iya. Iya, tumanina dijaga, rukun-rukun dijaga. Ini baru bisa menambah Pak, menambah bahkan. Ya, tapi kalau ininya buruk, otomatis ininya buruk juga. Ini sama seperti antum bawa air pakai keranjang Pak. Iya. Ya nggak dapat airnya Pak, karena pasti bocor. Bocor. Dua-duanya bocor. Iya, fokus ya, makanya perbaiki dulu pemahamannya, perbaiki dulu amalannya yang wajib, maka yang sudah ngikutin tuh. Ya, tinggal antum klarifikasi gitu, klasifikasi ya. Iya. Ini mana ya kira-kira yang harus didahulukan. Jelas Pak. Jangan terus menerus belajar ya Ustadz ya kan. Ya karena kayaknya udah bener nih. Ntar dengerin kajian, ada yang salah di sini ternyata nih, ada yang salah di sini ternyata. Iya. Betul. Saya sampai sekarang masih belajar Pak. Iya Ustadz. Kan gak ada waktu untuk berhenti belajar kan. Iya betul. Thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Iya. Dari buayan sampai liang lahat sampai mati. Itu orang yang kajian Ustadz itu berkali-kali Ustadz. Supaya hafal lagi. Baik. Jadi saya sama anak saya Pak, yang di Malang ya, di Malang di sana kan nggak bisa saya pantau. Iya betul. Bagaimana sholatnya. Ya, yang penting kan sholatnya kan. Betul. Tapi saya udah berusaha tuh, subuh saya bangunkan, sama istri kerjasama gitu kan. Betul. Bangun istri anak tuh takutnya belum sholat subuh, kesiangan segala macam gitu kan. Ya saya berusaha Pak. Tapi tadi ya Allah, ini loh ini yang saya bisa kerjakan. Betul. Terlebih kembali individunya Pak. Iya benar Ustaz. Saya bilang ya Allah, tangan saya cuma 2 nih ya Allah. Betul. Saya kepakan tangan saya Pak, terbatas Pak. Iya. Tapi tanganmu ya Allah bisa menggapai seluruhnya. Mata saya cuma 2, pandangan saya terbatas. Tapi matamu ya Allah luas. Maka tolong jaga anak saya. Tolong jaga keluarga saya. Ya, karena hanya Engkau yang bisa menjaganya. Jadi serahkan tugasnya kepada Allah. Kenapa? Karena tugasnya Allah, bukan tugas kita ya. Kalau Kita kita doa, bangunin, dikencengin
Salah. Kenapa? Ya kalau Iya. misalnya bangunnya kenceng, salah lagi ntar musuhin kita. Dibangunin Iya. pelan, salah juga. Berbagai cara tuh saya Ustaz. Oh pakai ini mungkin nggak bisa, pakai ini nggak bisa, pakai ini nggak bisa, pakai ini. Ya benar Ustaz, kekuatan doa ya Ustaz ya. Rabbana hablum minas solihin wa biru walidain kayak gitu-gitu ya. Rabbi habli minas solihin, Iya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana alim kimas sholati min duriyati gitu. min Karena saya baca, dzurriyyati. nih doa saya terkabul gak ya sebenarnya? Susah banget nih anak saya dibangunin sholatnya gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh, jangan pikir gitu tuh, Pak. Oh, oke. Yakin harusnya ya. Doa itu pasti terkabul, Pak. Pasti. Cuman dikabulnya itu kan sesuai kemauan Allah, Pak. Ya, Allah kita minta begini, kan Allah tahu karena ilmunya luas. Gambar begini ini sering jadi analogi kan buat orang-orang kan. Iya. Anak antum yang masih kecil sakit minta es krim baru sembuh, Pak, dikasih nggak? Enggak dikasih ya. Nggak dikasih. Anak SD minta motor, dikasih nggak? Enggak dikasih. Kan permintaan itu kan doa, Pak. Hmm. Nah, ilmunya anak kita dengan ilmunya kita, banyakan mana pada waktu itu? Banyakan kita kan? Iya dia minta motor karena apa? Permintaan aja dia tanpa dipikir panjang, ilmunya terbatas. Kita menolak tidak memberikannya karena sayang kan? Betul. Ya, tapi kan disalahpahami kenapa? Terbatas ilmunya dia. Ya, akhirnya bapak pelit nih, minta motor nggak dikasih. Kata dia yang ilmunya terbatas. Kita ilmunya yang lebih luas dari anak kita, nggak begitu. Nah, kamu belum paham saja. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu akan paham. Ya begitu pula kita kepada Allah, Pak. Padahal kita berdoa, kita minta segera dikabulkan doa itu. Kata Allah, Iya, betul. Selalu minta disegerakan. belum waktunya. Ya, maka untuk penggembira aku kabulkan dengan cara yang lain, diganti doanya dengan yang lain, dengan kesehatan antum. Ya. Dengan yang lain Allah ganti. Kata Allah ini yang lebih penting saat ini, dan Allah tahu ilmunya luas, kita terbatas ilmunya. Berat. Ya sampai di sini dulu kali Ustaz ya. Ini alhamdulillah. Baik. Kan salah satunya masukan penghibur hati memang kajian ya Ustaz ya. Biar mantap gitu. Syukur jazakallah Ustaz. Afwan wa ya. Ya wabillah jazakumullah wa yakum. Semoga antum juga sama seperti saya. Apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan ini akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu saja semua kita akan minta tanggung jawabnya. Dan ada masa berlakunya, dan umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Dan untuk saya hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Afwan wa ya. Izinlah Ustaz. Baik, tafadhal. Syukran. لا Salam. إله إلا الله محمد رسول